adalah salah satu program dari energi terbarukan untuk berpindah dari energi yang berbasiskan dengan fosil. Untuk prospek kerjanya, jadi seniman udah pasti, terus jadi kurator seni bisa, di manajemen seni, jadi pemilik galeri, art director dan sebagainya juga banyak lah. Yang pertama itu, apa sih alasan kuliah? Kalau pribadi, alasan kuliah itu pertama ingin mengembangkan potensi diri. Terus yang pasti kebanyakan orang karena gengsi, karena lingkungan sekitar kan semuanya pada kuliah. Alasan kuliah itu gampangnya gengsi. Ingin melanjutkan niat saya dari awal untuk tes di angkatan. Menambah pengalaman yang terus setelah nanti lulus, kalaupun ada rezeki untuk mencari kerja. Alasan kuliah karena untuk ilmu pasti, terus cari experience yang pasti nggak ada di luar fakultas kuliah. Untuk meremajakan proses pemikiran dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan. Alasan utama untuk kuliah itu untuk menyiapkan bekal untuk dalam persiapan pekerjaan dan mungkin dorongan dari hati. Ada alasan buat gak kuliah. Ubah pola pikir dan nambah wawasan, tapi yang jelas sih tuntutan lingkungan gue tuh pada umumnya anak-anak kuliahan gitu. Ya cuma karena gengsi aja. Biar tahu aja gitu loh, kan kimia tampaknya dalam ya. Saat saya kuliah, mungkin karena ini ya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk kuliah itu kayak udah harusan kita untuk kuliah. Yaitu sebagai jembatan untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan impian. Kuliah itu ingin menambah wawasan, memperluas pola pikir, meningkatkan kualitas hidup, Ini mengarah ke perubahan pola pikir dan berbuat kedewasaan diri. Ubah pola pikir dan selagi ada waktu kenapa tidak? Nambahin senang pengalaman sih, tapi misalnya ada beberapa hal yang cuma bisa didapat waktu kuliah. Menambah wawasan dan pengalaman, khususnya di bidang yang saya minati. Jurusan apa sih yang diambil, terus kenapa milih jurusan itu, sama prospeknya setelah lulus apa? jurusan yang diambil kimia. Kenapa memilih kimia? Awalnya itu kelas 1 berkenalan di nilai kimia itu sudah tuntas, terus habis itu mulai mempelajari kimia. Saya mahasiswa teknik Universitas Indonesia. Sekarang saya sedang kuliah di kesehatan masyarakat BMKI. Kebetulan saya jurusan D3 akuntansi, satu akuntansi di tahun 2020. Inilah saya memilih pendidikan agama Islam di IAIN Batu Sangka. Karena di Linto ini kita tahu Linto itu artinya alim dan tahu bahwa Linto adalah gudangnya para ulama. Dari Teknik UGM, Jurusan matematika. Saya kuliah di jurusan seni murni konsentrasi lukis di Yogyakarta. Jurusan yang diambil itu kedokteran hewan. Kenapa milih kedokteran hewan? Ya karena pengen jadi dokter dan kemudian juga suka dengan dunia hewan. Jurusan saya itu ilmu dan teknik, teknologi kelautan. Alasan utamanya karena saya suka jurusan yang outdoor gitu. Jadi pas daftar kuliah ada beberapa jurusan outdoor yang saya masuki, cuma lulusnya di jurusan. Jadi jurusan peternakan di Universitas Gajah. mungkin saya merasa kalau fashion saya itu bisa nggak International Relations. Jurusan aquaculture karena saya lihat potensi perikanan Indonesia itu cukup lumayan, terus sarjana di bidang perikanan kelautan juga masih sedikit. Lihat prospek kedepannya lebih besar untuk jurusan matematika. Dan saya adalah akuntansi. Alasan kenapa memilih jurusan akuntansi itu karena lebih Apa sih prospek kedepannya dari jurusan saudara? Saya di jurusan ilmu kelautan. Kalau prospeknya itu pertama di bidang penelitian DDT atau nanti di instruktur diving, terus di bidang map. Prospeknya kalau kimia itu bisa ke arah penelitian, peneliti dan yang lain, dosen, terus quality control di jurusan kesehatan sama di karyawan swasta di tamat berkuliah itu langsung bekerja di Kementerian Keuangan
maupun di non-Kementerian Keuangan. Dinas Kesehatan, rumah sakit juga, sama di BKKBN kayak ngurus KB, terus data-data di rumah sakit, administrasi rumah sakit. Prospek kerja dari jurusan kimia sendiri ada banyak, bisa jadi inventor, bisa jadi peneliti, ilmuwan, bisa jadi bagian kayak quality control. Dan untuk prospek kerja itu sendiri lebih mengarah ke perusahaan. Sendiri adalah salah satu program dari energi terbarukan untuk berpindah dari energi yang berbasiskan dengan fosil. Untuk prospek kerjanya jadi seniman udah pasti, terus jadi kurator seni bisa, di manajemen seni jadi pemilik galeri, art director dan sebagainya juga banyak lah. Jadi bisa jadi seorang auditor, seorang akuntan, pengusaha, terus sebagai pekerja di bank, Peneliti, quality control, sama Matematika itu banyak gitu, kayak bisa di industri atau keuangan. Kita nyambung S2, nanti bisa menjadi dosen di kantor urusan agama, di kantor wali, dan juga bisa jadi kayak trainer motivator gitu. Matematika pasti dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiap perusahaan pasti membutuhkan ahli matematika atau statistika. Prospeknya bagus sih, bisa di dalam dan di luar negeri. Nah, goalsnya dari international relation ya jadi diplomat, atau bisa jadi kerja di Dosen, kita bisa di rumah sakit, kayak gitu. Terus bagaimana sih biaya hidup saudara di rantau orang? Untuk biaya per hari, saya nggak bisa menentukan, cuman untuk per bulannya kurang lebih 1.500.000. 10.000, 12.000 lah sekali makan. Untuk satu bulannya sekitaran 700 sampai 1 juta lebih. 10.000 itu udah cukup. 10.000 itu udah bisa makan saya. Ya, alhamdulillah mungkin karena beasiswa tahfiz Al-Quran saya digratiskan, dan juga karena fungsinya di wisma atau asrama itu, biaya hidup tidak terlalu banyak. Biaya hidup tergantung, kalau kita mau foya-foya habis 1 juta sebulan itu bisa, tapi rata-rata saya ya setengah juta lah. Sekitar 700 sampai 1 juta paling banyak. Kita ngabisin uang sampai nggak karuan gitu. 25.000 udah oke lah buat saya. Kebutuhan pokok ya, untuk kebutuhan pokok di luar tempat tinggal itu kita bisa hidup dengan biaya 20.000. Kisaran 700-800an untuk 1 bulan. Masalah biaya hidup itu tergantung dari kita sendiri. Mungkin dari saya biaya hidupnya termasuk sedang atau menengah, itu sekitaran 1 juta sampai 1.200.000. Biaya kehidupan itu sekitar 20 sampai 25.000 per hari. Pergaulan dan lingkungan saudara di sana. Mana sih kendala awal-awal saudara yang jadi maba? Ikut organisasi? Pastinya ikut dong. Sih memanage antara kebutuhan organisasi sama kebutuhan akademis.